Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Warek dan Ibu Pamong serta Bapak Ibu sekalian untuk mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar PAI Siswa SMA Negeri 1 Kinali menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Yang pertama, pendahuluan. Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan. Pertama, kita lihat tentang latar belakang masalah. Pertama, yaitu ketentuan pernikahan dalam Islam merupakan salah satu materi yang sangat menarik pada pembelajaran di semester 1. Namun, pada kenyataannya, tidak banyak di antara siswa tersebut yang mau berpartisipasi aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan pengalaman tahun yang lalu, hasil penilaian harian materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam dari 36 orang siswa, hanya 39 orang saja yang mencapai KKM. Dalam hal itu, guru harus jeli dan kreatif dalam memilih media pembelajaran yang tepat untuk menghadapi pemahaman dan kemampuan siswa yang berbeda-beda. Yang kelima, proses pembelajaran PAI pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam berlangsung di SMA Negeri 1 Kinali selama ini masih monoton. Itulah yang melatar belakangi permasalahan tersebut. Kemudian dilihat dari identifikasi masalah. Yang pertama, proses pembelajaran PAI di kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kinali masih dominan berpusat kepada guru. Kemudian yang kedua, belum ditemukan media pembelajaran tepat di kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kinali dan masih bersifat konvensional. Kemudian yang ketiga, rendahnya hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4 pada mata pelajaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat adalah aktivitas belajar siswa pada pembelajaran PAI khususnya pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kinali tidak banyak di antara siswa tersebut yang mau berpartisipasi aktif ketika proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, media pembelajaran PowerPoint dan praktek merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar PAI siswa SMA Negeri kelas 1 Kinali, khususnya kelas 12 IPA 4 pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, batasan masalah. Pada penelitian kali ini, peneliti membatasi masalah pada hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4 dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Penelitian ini penulis lakukan di SMA Negeri 1 Kinali pada mata pelajaran PAI khusus tentang materi ketentuan pernikahan dalam Islam.
pada tahun ajaran 2022-2023. Adapun rumusan masalah yang penulis ambil adalah bagaimana hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4 dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk melihat hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4 dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Manfaat penelitian ini yang pertama, untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan penulis tentang penggunaan media pembelajaran PowerPoint. Yang kedua, sebagai sumbangan pemikiran pada guru dan lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam pelaksanaan media pembelajaran PowerPoint. Ketiga, bagi siswa diharapkan terciptanya kondisi belajar yang menarik, lebih mendalami materi, dan dapat meningkatkan hasil belajar dengan meningkatkan atau membangkitkan motivasi literasi siswa tersebut. Nah, judul dari penelitian ini adalah hasil belajar PAI siswa SMA Negeri 1 Kinali dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Maksud dari judul yang penulis buat adalah pemberian media pembelajaran untuk membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang mana dalam pembelajaran, guru menayangkan slide-slide PowerPoint yang menarik dengan menggunakan proyektor yang ditampilkan di depan kelas. Adapun sistematika penulisan yang penulis buat adalah terdiri dari 5 bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi dasar pemikiran lahirnya masalah dengan menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, batasan, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta penjelasan judul dan sistematika penulisan. Bab 2, penulis menguraikan teori-teori tentang hasil belajar PAI dan media pembelajaran PowerPoint, yang mana penulis mengemukakan satu persatu dari masing-masing kata kunci. Bab 3 merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari prosedur penelitian, setting tindakan, subjek penelitian, lokasi dan waktu, teknik dan instrumen pengumpulan data, serta teknik analisis data. Sedangkan bab 4 merupakan bab pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian siklus pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Itulah isi dari bab 1 yang penulis buat. Selanjutnya bab 2 tentang landasan teoritis. Adapun landasan teoritis pada bab 2 yang penulis buat adalah berisikan 3 pokok bahasan. Yang pertama, hasil belajar PAI memuat tentang pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, indikator keberhasilan belajar mengajar, tipe hasil belajar, penilaian hasil belajar.
Yang kedua, hakikat pembelajaran PAI dan budi pekerti. Pertama, penulis menguraikan tentang pengertian PAI, tujuan mata pelajaran PAI di SMA, dan ruang lingkup mata pelajaran PAI di SMA. Sedangkan yang ketiga, yaitu penulis menguraikan tentang media pembelajaran PowerPoint tersebut. Memuat tentang pengertian media pembelajaran, pengertian PowerPoint, dan cara kreatif membuat PowerPoint untuk pembelajaran yang menarik. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, penulis mengacu pada Saudara Yusriman, yang mana judulnya adalah Penerapan Media PowerPoint dalam Peningkatan Hasil Belajar PAI pada Siswa Kelas 94 SMP Islam Ibnu Khaldun, Banda Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Perbedaannya, Saudara Yusriman meneliti tentang penerapan media PowerPoint dalam meningkatkan hasil belajar PAI pada siswa SMP di Banda Aceh. Sementara penulis melakukan penelitian ini pada siswa SMA Negeri 1 Kinali dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, dari hal itu sudah nampak perbedaannya dari siswanya dan dari materinya. Kemudian dari Saudara Rizky Prayogi Pangestu, yang judul penelitiannya tentang penerapan media PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam kelas 7 SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Persamaannya dengan peneliti adalah sama-sama menggunakan media PowerPoint. Nah, perbedaannya, Saudara Rizky Prayogi Pangestu ini melakukan penelitian kuantitatif pada siswa kelas 7 SMP Negeri Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian yang saya lakukan adalah, pertama, kondisi awalnya guru belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Kemudian, pembelajaran materi ketentuan pernikahan dalam Islam kurang menarik bagi siswa sehingga aktivitas dan hasil belajarnya rendah. Hal ini disebabkan karena guru tidak memanfaatkan media secara optimal. Kemudian, dilakukan tindakan dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, diharapkan melalui penggunaan media pembelajaran PowerPoint tersebut pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kinali pada tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, memuat tentang pertama, desain atau prosedur penelitian. Kedua, setting tindakan.
yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian subjek penelitian, lokasi dan waktu, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data. Pertama, kita lihat tentang desain atau prosedur penelitian. Pertama, tentang identifikasi masalah. Nah, diidentifikasi masalah dulu, kemudian guru mempersiapkan materi, setelah itu ditampilkan PowerPoint tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Setelah ditampilkan PowerPoint, materi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, siswa diajak untuk mengamati tayangan tersebut dan diarahkan menelaahnya. Selanjutnya, setting tindakan atau siklus terdiri dari 4, yaitu pertama, perencanaan atau planning, memuat tentang seorang guru menganalisis KD yang akan diambil. Kemudian, guru menyusun pemetaan silabus dan RPP. Ketiga, guru menyiapkan materi ajar, media yang tepat pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam, LKPD, dan evaluasi. Yang keempat, guru menyiapkan instrumen penelitian. Selanjutnya tentang pelaksanaan atau action-nya, yaitu guru menyiapkan PTT yang menarik, kemudian mengorganisasikan peserta didik atau siswa untuk belajar literasi, guru menayangkan PTT yang menarik, memusatkan perhatian siswa, kemudian membimbing siswa dalam diskusi, dan terakhir menganalisis serta mengevaluasi hasil diskusi yang dilakukan. Yang ketiga, pengamatan atau observasi dalam setting tindakan ini. Dalam pengamatan atau observasi, guru memberikan skor pada lembar LKPD berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada siklus berikutnya. Nah, terakhir, refleksi. Hal ini sangat penting di dalam penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan selama proses pembelajaran berlangsung sebagai bahan perbaikan untuk siklus berikutnya. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian yang peneliti ambil adalah peserta didik atau siswa SMA Negeri 1 Kinali kelas 12 IPA 4. Lokasi dan waktu penelitian, kalau lokasinya sudah jelas, sudah peneliti sebut dari tadi, itu di SMA Negeri 1 Kinali. Nah, pelaksanaannya, peneliti melakukan 3 kali penelitian dan terdiri dari siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 12 Desember 2022. Siklus kedua dilakukan pada tanggal 12 sampai 19 Desember. Dan siklus ketiga peneliti lakukan pada tanggal 20 sampai 27 Desember. Nah, dalam hal ini peneliti melakukan atau masuk kelas pada siklus pertama itu di tanggal 7 Desember 2022 pada pukul
8 sampai jam 10.30. Pada siklus kedua, peneliti melakukan di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 pada jam 10 sampai 12.15. Pada siklus ketiga, peneliti lakukan di hari Rabu pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 10 sampai 12.15. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu evaluasi tes hasil belajar. Instrumen pengumpulan data yang ambil adalah berupa butir soal HOTS berbentuk pilihan ganda yang diberikan setiap pertemuan. Teknik analisis yang dilakukan adalah, pertama, data diambil dari hasil tes akhir setiap pertemuan. Kemudian, untuk mendapatkan perbandingan hasil belajar setiap siklus, dibuat presentase hasil belajar yang menunjukkan peningkatan atau penurunan jumlah nilai siswa yang mendapatkan hasil belajar di atas atau sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya, bab 4 ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi kondisi awal pada penelitian ini sebelum diberikan tindakan. Dari 36 siswa yang tuntas hanya 39% saja, atau hanya 14 orang dari 36 siswa yang tuntas atau yang di atas KKM. Sementara 61% lagi atau 22 orang lagi di bawah KKM. Kemudian hasil penelitian setelah dilakukan tindakan pada siklus pertama meningkat 11% dari yang semulanya 39% menjadi 50% yang tuntas. Kemudian pada siklus kedua meningkat lagi menjadi 70%. Hanya tinggal 30% saja yang belum mencapai KKM. Kemudian pada siklus ketiga terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan, yaitu hanya 5% dari 20 orang peserta didik. Berarti hanya 1 orang yang tidak tuntas pada siklus ketiga ini. Nah, dari penjelasan atau pembahasan hasil penelitian tadi, dapat penulis simpulkan bahwa dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam di kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kinali mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga presentase hasil belajar yang awalnya diperoleh hanya 39% meningkat menjadi 95%. Dan penggunaan media pembelajaran PowerPoint dalam pembelajaran materi ketentuan pernikahan dalam Islam kelas 12 IPA 4 SMA Negeri 1 Kenali selama penelitian telah berjalan dengan lancar dan siswa pun bersemangat dalam pembelajaran. Artinya, siswa termotivasi untuk literasi karena melihat tampilan PowerPoint yang bagus dan menarik. Demikianlah presentasi dari laporan penelitian tindakan kelas saya. Salah dan kurang saya mohon maaf dan mohon bimbingan Ibu Pamong, Ibu Warek, dan Bapak Ibu semuanya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.